Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Sehat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Baik, hari ini bertemu kembali dengan Kak Murni dalam ibadah sekolah minggu kelas kecil. Minggu tanggal 14 Februari 2021. Yuk, sekarang duduk yang manis, duduk yang cantik, yang ganteng. Kita mau memulai ibadah kita. Jangan ada yang makan-makan ya. Oke, kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau sapa Tuhan Yesus pagi ini. Kita angkat lagu pujian. Selamat pagi Tuhan. Adik-adik semua yang di rumah boleh bangkit berdiri. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Baik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali. Kami boleh melaksanakan ibadah bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkatilah kami supaya kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Terkhususnya Tuhan berkati nanti adik-adik sekolah minggu untuk belajar tertib supaya bisa lebih fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah hingga sampai selesai. Berkati juga teman-teman kami yang belum berkumpul, yang belum mengikuti ibadah saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan berkati sehingga boleh bersama-sama melaksanakan ibadah sekolah minggu melalui online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Baik adik-adik, masih tetap berdiri ya. Kita mau memuji nama Tuhan kembali. Kita bernyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Ya, sekarang kita akan bersama-sama mengucapkan hukum Taurat minggu ini yang pertama. Yuk kita sama-sama ucapkan ya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku kecuali aku. Nah, sekarang kita mau sama-sama ucapkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita tertulis dalam Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi
Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Nah, oke adik-adik, ayat hafalannya nanti jangan lupa dihafal ya, nanti dikirim di grup. Nah, sekarang sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi. Firman Tuhan ku dengar. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek 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 sek, sek 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh sirami jiwaku, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, Hai adik-adik sekolah minggu, masih bersuka cita untuk mengikuti ibadah online bukan? Masih dong. Baik, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk adik-adik, ayo diajak mama dan papanya, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dibuka telinganya, dan kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Kami mau mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, karunia ya Bapa. Kami dapat mengikuti ibadah online walaupun di rumah saja. Bapa, berkati untuk adik-adik kami yang ada di rumah ya Bapa. Tetap bersuka cita, tetap bersemangat ya Bapa, mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan berkati ya Bapa untuk hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu dan dapat dimengerti oleh adik-adik kami yang ada di rumah. Berkati juga ya Bapa untuk adik-adik kami dengan berikanlah selalu kesehatan. Dan begitu juga ya Bapa, berkati untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani pada hari ini. Ibadah kami ini ya Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik kita katakan amin. Yuk adik-adik kita buka Alkitabnya. Kita buka dari Yesaya. Yesaya itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Benar, Yesaya adalah perjanjian lama. Adik-adik kita buka dari Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Kita bacakan bersama-sama yuk adik-adik. Ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang keenam, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan yang terakhir ayat yang ketujuh, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian.
seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Amin. Baik adik-adik, hari ini Kak Angel mau memberikan atau memberitahukan kepada adik-adik salah satu tokoh atau salah satu nabi. Adik-adik bisa lihat gambar berikut. Ada yang tahu siapa ya namanya? Ada yang tahu dan ada yang masih ingat? Ya, ini adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya merupakan salah satu Nabi Allah yang bekerja dan melayani Allah untuk menyampaikan perkataannya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang hidup dalam dosa ditegur oleh Tuhan dan menerima konsekuensi dengan cara dibuang ke Babel. Adik-adik, walaupun sudah mengalami pembuangan, bangsa Israel selalu dan tetap melakukan dosa dan tidak dikehendaki oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Allah selalu memberikan yang terbaik kepada bangsa Israel. Nabi Yesaya mencatat bahwa semuanya itu akan diselesaikan oleh Allah melalui seseorang yang disebut hamba Tuhan yang menderita. Penderitaan yang dia alami oleh hamba Tuhan itu bisa terjadi sebagai ganti penderitaan orang lain termasuk bangsa Israel. Adik-adik bisa lihat gambar berikut ini. Kematian Yesus di kayu salib merupakan sebuah penderitaan yang seharusnya dialami oleh dunia yang berdosa ini. Oleh karena itu, setelah peristiwa penyaliban dan kebangkitannya, manusia yang menderita karena dosa dapat meletakkan luka-lukanya sendiri pada tubuh Yesus yang terluka di kayu salib, dan dengan demikian manusia menjadi sembuh. Semuanya itu hanyalah demi menunjukkan bahwa Allah adalah setia dan mengasihi manusia. Ia tidak mau kita hidup dalam penderitaan dan maut. Ia ingin supaya kita hidup dalam damai dan sukacita dalam memuji dan memuliakan namanya. Adik-adik, kita patut bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang sedemikian hebat dan mengasihi serta mengampuni. Ia mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Adik-adik, Kak Angel mau menampilkan video berikut ini. Adik-adik bisa tonton. Tadi komentar kalian berdua bagus-bagus. Mah, kita jadi kan? Main ke taman. Oke. Yeay! Kalian sudah siap ya? Tapi kita harus tunggu Papa. Nanti kita tanya Papa. Tuh Papa datang. Sepertinya ada yang mau numpang sama kita. Makasih banyak ya. Maaf sudah merepotkan. Semoga saya tidak ganggu rencana kalian. Ayo jalan. Kita mau antar Opa Thomas pulang dan bantu bersihkan rumahnya ya. Papa ambil alatnya dulu ya. Sebenarnya Caleb, kamu bisa seperti Yesus. Dulu dia sering lakukan itu. Seperti Yesus. Maksudnya, Mau berkorban. caranya? Ya, Yesus capek sekali. Dan kadang dia mau istirahat. Tapi waktu ada yang minta tolong, dia tidak jadi istirahat. Terus apa yang Yesus lakukan? Dia tolong orang-orang. Iya.
Habis itu, gimana perasaan Yesus? Senang, padahal dia tidak jadi istirahat. Baik, adik-adik sudah melihat videonya. Adik-adik, ini adalah video seorang anak kecil mau mengalah. Adik-adik sudah lihat? Jadi awalnya anak kecil ini bilang sama mamanya bahwa ia mau bermain. Nah, kemudian datanglah papanya bersama opung. Nah, papanya bilang untuk mengajak ke rumah opung dan membersihkan rumah opung. Kemudian apa yang terjadi? Anak kecil itu adik-adik lihat ekspresi gambar berikut ini. Nah, mukanya anak kecil tersebut murung. Kenapa? Karena ia harusnya main, tapi dia malah pergi ke rumah opung dan membersihkan rumah opung. Nah, dia sedih. Kok bukannya pergi main malah ke rumah opung. Nah, kemudian mamanya berkata, adik-adik, di situ ada gambar dari video tadi, Tuhan Yesus sedang lelah. Tetapi pada saat Tuhan Yesus lelah, ada yang memanggil meminta tolong. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ia sedang lelah? Walaupun ia lelah, dia tetap mengalahkan rasa lelahnya. Untuk apa adik-adik? Untuk menolong orang tersebut. Nah, diceritakan kepada anaknya, dan anaknya tersebut langsung berpikir, oh iya ya, berarti aku harus mengalahkan rasa ingin mainku dan aku harus membantu membersihkan di rumah opungku. Akhirnya anak kecil tersebut dia bangkit, terus dia senang dan dia langsung bergegas membersihkan rumah opung. Nah, kemudian dia bersukacita, dia bahagia. Nah, adik-adik harus seperti itu ya. Kak Angel mau kasih contoh lagi. Misalnya adik-adik sedang bermain. Kemudian dipanggil mama, sini dulu, bantu mama dulu menyapu. Padahal adik-adik sedang bermain. Nah, adik-adik harus apa? Apakah adik-adik akan tetap terus bermain atau membantu mama? Nah, tema kita kan hari ini adalah mengalah. Nah, mengalahkan rasa keinginan kita. Dan kita harus mau mendengarkan atau membantu orang lain. Seperti mama meminta untuk menyapu rumah. Padahal adik-adik sedang bermain atau sedang asik kegiatan lain atau mengerjakan PR. Nah, berarti adik-adik harus mengalah itu dan membantu mama. Nah, adik-adik harus seperti itu ya. Walaupun kita mengalah bukan berarti kita kalah, tetapi menolong orang lain adalah penuh dengan sukacita ya adik-adik ya. Walaupun adik-adik di rumah saja, tetap harus menjaga kesehatan. Baik. Untuk adik-adik, kesimpulan kita hari ini, kakak mengajarkan adik-adik untuk mau mengalah. Mengalah apa sih Kak Angel? Mengalah itu yang arti tadi seperti Kak Angel jelasin. Adik-adik sedang melakukan kegiatan, ada yang memanggil, padahal adik-adik sedang capek, ada yang meminta bantuan. Adik-adik tidak boleh bilang tidak, tapi harus mau. Nah, berarti adik-adik mengalahkan rasa lelah adik-adik itu untuk membantu orang lain. Baik, untuk adik-adik, aktivitas adik-adik yang nanti mau dikirim ke grup itu adalah adik-adik bisa lihat gambar berikut. Baik, adik-adik nanti siapkan kertas HVS atau origami atau buku gambar, terserah bebas. Kemudian adik-adik gambar bentuk love. Love itu adalah kasih. Nah, kasih ini maksudnya yang akan nanti saya sampaikan ini, nanti ada gambar love itu, adik-adik boleh warnain dan adik-adik bisa tulis di gambar love itu. Kalimatnya seperti ini. Selamat hari Minggu, firman Tuhan hari ini mengajarkanku, aku mau melakukannya seperti kasihnya Tuhan Yesus, mau mengalah dan aku senang. Adik-adik sudah tulis di gambar love tersebut, kemudian adik-adik ucapkan kembali sambil memegang gambar love tersebut. Ya adik-adik ya, kemudian nanti videonya dikirimkan ke grup dan kemudian adik-adik boleh foto. Adik-adik
Adik-adik, kita mau mengakhiri firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat karunia yang Kau berikan ya Bapa kepada kami sampai pada hari ini ya Bapa. Bapa, baru saja kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah adik-adik kami mau belajar ya Bapa untuk mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, melainkan ia mampu mengalahkan rasa lelah yang ada pada diri adik-adik dan mau membantu sesama yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus, begitu juga untuk kami, kakak-kakak guru sekolah minggu, berkati hati dan pikiran kami ya Bapak untuk selalu tetap senantiasa melayani untuk adik-adik sekolah minggu juga ya Bapak untuk ibadah online ini, walaupun adik-adik ibadah di rumah saja. Bapak, kami akan melanjutkan ibadah kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik kita katakan amin. Oke adik-adik, tadi sudah dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Angel. Ya, semoga apa yang didengar hari ini boleh menjadi berkat dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Yuk, kita siapkan persembahan kita. Dah? Kita angkat persembahan kita. Kita ucapkan bersama-sama. Huber doon, hubani, harajaoni, naibata. Yuk, sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian. Ijon adon hubuan Tuhan. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Bapa. Kami mau mengucap syukur buat anugerah kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai pada hari ini. Bapa, kami juga sudah menyanyikan lagu-lagu pujian melalui ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar tadi juga ya Bapa, untuk adik-adik kami yang ada di rumah senantiasa mau mendengarkan, mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Bapa, firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang untuk adik-adik mau mengalah seperti kasih Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah untuk adik-adik kami yang di rumah tetap belajar ya Bapa, walaupun hanya di rumah saja ibadah online ini. Dan berkati juga ya Bapak untuk kami semua ya Bapak, guru-guru sekolah minggu yang selalu melayani ya Bapak. Biarlah bukakan hati dan pikiran kami, senantiasa kami tetap bersemangat ya Bapak, tetap bersuka cita untuk ibadah online ini. Dan begitu juga untuk adik-adik kami ya Bapak yang ada di rumah dalam sekolahnya ya Bapak, Engkau juga berkati. Biarlah dalam pembelajaran online ini adik-adik tetap bersemangat, tetap bersuka cita walaupun tidak tatap muka secara langsung. Berikanlah juga kepintaran ya Bapak, dan biarlah dapat mengerti apa yang diajarkan guru di sekolah dan juga pembelajaran yang ada di sekolah minggu. Bapak, kami juga baru mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Bapak, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita katakan amin.
Adik-adik, mari kita mengucapkan O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganuk pasada uhur nami asetorang ganuk. Semboy dalam konami salaka natorsa. Dok hama somanami torang hage uja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap menjaga kesehatan walaupun di rumah saja dan sampai bertemu di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.